Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu Deus Spasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kami akan menceritakan kisah makanan yang diberkahi saat perang Khandaq, sedikit jadi berlimpah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang belum mendengarkan, mari kita simak sama-sama. Yang salah nanti di komen di bawah supaya kita benar dalam belajar tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo teman-teman langsung saja ke kisahnya. Kisah makanan yang diberkahi saat perang Khandaq sedikit jadi berlimpah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika terjadi perang Khandaq, umat Muslim mengalami keterbatasan dalam berbagai hal, termasuk soal makanan. Namun atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ada kisah yang menakjubkan. Mukjizat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat makanan yang diberkahi. Banyak kisah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat sebagai bentuk kuasa sekaligus kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Fuad Abdurrahman dikisahkan sebuah peristiwa yang terjadi saat berlangsungnya perang Khandaq atau perang Ahzab. Dalam peristiwa Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua kaum muslim bekerja keras menggali parit di sekeliling Madinah. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Setiap kelompok ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah karena masuknya musyrik Quraisy dan sekutu mereka telah bersiap-siap menyerang Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut bekerja keras memimpin kaum muslim hingga lupa memperhatikan makannya. Sudah 3 hari beliau tidak mendapatkan makanan yang layak. Jabir berniat menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makanan. Jabir ibn Abdullah mengetahui keadaan beliau dan merasa iba melihat kondisinya yang tampak telah lelah dan lapar. Jabir berhasrat besar untuk menjamu Rasulullah SAW sehingga ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Beliau memberikan izin. Saat tiba di rumah, Jabir berkata kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah sangat lemah dan lapar. Namun, beliau telah bersabar. Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing yang kurus." Jabir segera menyembelih kambing itu, lalu istrinya memasaknya, kemudian membuat beberapa potong roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, aku punya sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya engkau datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang untuk menyantapnya," ujar Jabir. "Apa yang telah kau siapkan?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir menuturnya apa adanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Tolong katakan kepada istrimu agar jangan dulu membuka tutup panci dan menghidangkan rotinya hingga aku datang." Maka Jabir bergegas pulang ke rumahnya.
mendahului Rasulullah SAW. Sementara itu Rasulullah SAW berseru kepada para sahabat, "Berhentilah kalian semua, mari kita pergi ke rumah Jabir." Jabir tiba di rumahnya dan menceritakan obrolannya dengan Rasulullah SAW kepada sang istri, termasuk pesan beliau untuk tidak membuka tutup panci. Namun, beberapa saat kemudian Jabir berhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya Rasulullah SAW datang bersama semua sahabat Ansar dan Muhajirin. Ia berpaling kepada istrinya dan membuka gugup celaka. Beliau datang bersama semua sahabatnya. "Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu?" tanya istri. "Ya sudah," jawab Jabir. "Maka kau tidak perlu kaget," jawab istrinya. Jabir kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW dan para sahabat masuk untuk makan di rumahnya. Rasulullah SAW kemudian membuka tutup panci, lantas mengambil sesendok masakan daging kambing itu dan mengambil sepotong roti. Lalu para sahabat mengikuti sehingga semua orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan dengan kenyang. Setelah semua orang makan, Rasulullah SAW menyuruh istri Jabir untuk makan. Ternyata di panci itu masih tersisa masakan untuk Jabir dan istrinya. Begitu pula dengan rotinya. Makanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat perantara Rasulullah SAW, jika dipikir secara logika, maka jumlah makanan yang sedikit tidak akan cukup disantap oleh banyak orang. Namun, karena makanan ini dipenuhi berkah, maka seluruh orang dapat menyantap sampai kenyang, bahkan tak kekurangan sedikit pun. Demikian kisah singkat makanan yang tak habis dengan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi hikmah yang bisa kita ambil di sini, bersedekahlah walaupun kita hanya mempunyai sedikit keuntungan dan sedikit yang bisa kita bagi. Bersedekahlah karena Allah akan membalasnya sebesar-besar mungkin. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau komentar di bawah, silahkan, supaya kita belajar sama-sama dan kami pun belajar dari pendakwah-pendakwah yang sudah mendakwah tentang kisah ini. Kita cuma mengulangkan saja supaya kecintaan kita kepada Rasulullah dan kita bisa mencontohkan bagaimana kisah yang bisa kita ambil dan bisa kita jadi pelajaran, sehingga kita semangat untuk bersedekah, karena Allah menyuruh kita jika kita ada barang yang lebih, bersedekahlah. Demikian kisah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.